ambil dulu beberapa contoh mujizat-mujizat yang sudah Tuhan lakukan dalam sejarah dunia ini. Sudah Tuhan Allah lakukan dalam sejarah dunia ini. Di sini ada beberapa contoh mujizat yang diambil dari Alkitab, yaitu salah satunya adalah Nabi Elia. Bagaimana Nabi Elia ini sanggup menahan hujan selama 3,5 tahun, dan juga sanggup dia berdoa menurunkan hujan itu bukan langit dan hujan pun turun oleh karena doa saudara. Kenapa mujizat ini terjadi, saudara? Karena Elia sungguh-sungguh berdoa kepada Allah. Jadi salah satu mujizat boleh terjadi jawaban adalah bagaimana kesungguhan kita dalam doa kita kepada Allah. Itu adalah salah satu contoh dari kitab yaitu Elia. Kemudian kisah Bartimeus. Ini adalah kisah seorang yang buta selama 38 tahun di mana saudara, di kolam Bethesda. Bagaimana dia sudah mengalami kelumpuhan selama 38 tahun, di mana ada kepercayaan pada masa itu ketika air itu mulai bergerak, setiap orang yang mendahului untuk datang ke sungai itu, ke kolam itu, merendahkan dirinya, maka penyakitnya akan menjadi sembuh. Tetapi di sini Bartimeus seorang yang lumpuh. Karena dia lumpuh, maka dia tidak bisa mendahului ketika air itu sudah mulai bergerak. Yang sakit telinga, yang buta, dan penyakit yang lainnya sudah mendahului dia. Oleh sebab itu ketika Tuhan datang, Tuhan berkata kepada Bartimeus, apa kata saudara? Angkatlah tilangmu dan berjalanlah. Pada saat itu kita boleh melihat bahwa Bartimeus merespon akan perkataan Allah itu, akan perintah Tuhan itu dalam kehidupannya. Dia tidak bertanya-tanya dalam hatinya, yang berapa faktor. Beberapa melumpuh, tetapi di sini juga mengangkat tikar. Tetapi dia mengimani akan kebaikan Tuhan itu, akan kebesaran Tuhan itu. Dia mengimani bahwa dia akan sembuh melalui perintah perkataan Tuhan itu. Dia tidak bersungut-sungut, tetapi dia langsung melaksanakannya. Di sini katakan bahwa karena Bartimeus sungguh-sungguh memohon belas kasihan Tuhan. Bagaimana Bartimeus itu, saudara, boleh merasakan mujizat yang Tuhan berikan kepadanya, yaitu kesembuhan fisik. Bagaimana dia disembuhkan dari kelumpuhannya. Kemudian, saudara, satu lagi contoh yang kita boleh ambil, yaitu mujizat yang mau kita pelajari pada hari ini adalah mujizat perkawinan di Kana. Dapat kita lihat dalam mujizat air menjadi anggur dalam kisah perkawinan di Kana yang di Galilea. Bagaimana atau mengapa mujizat terjadi? Jawabannya, saudara, karena perayaan menaati apa yang Yesus katakan kepada mereka. Kalau kita melihat dalam Yohanes pasal 2 tadi, ketika Yesus menyuruh pelayan-pelayan itu, ataupun yang dikatakan kalau bahasa sekarang pastoras itu, mereka mematuhi apa yang dikatakan Ibu Yesus dan juga apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Jadi saudara, salah satu mujizat itu boleh kita rasakan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah bagaimana kita akan kebenaran firman Tuhan, supaya kita dapat merasakan mujizat itu. Bagaimana kita akan perintah-perintah Tuhan, akan hukum-hukum Tuhan yang diperintahkan kepada kita untuk kita lakukan, saudara. Ketaatan yang bagaimana dan yang seperti apakah yang dapat mendatangkan mujizat atas kehidupan orang-orang percaya. Jadi
ketaatan semua dia do ada boiro menjadi hidup utama sada. Jadi artinya bagaimana ketaatan kita ataupun ketaatan seperti apakah yang harus kita lakukan supaya jika itu terjadi di dalam kehidupan kita. Poin yang pertama saudara yang saya dapatkan di Alkitab adalah perkataan yang sesuai dengan perkataan perintah Tuhan. Coba saya akan membacakannya dari ayat bersautan tadi, Yohanes pasal yang kedua ayat 1 mulai. Perkawinan di Kana. Pada hari ketika ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya tinggal juga di perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba? Tetapi Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk membasuh menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 budi. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Jadi intinya pelayan-pelayan itu menurut saudara apa yang diperintahkan Tuhan. Mereka turuti, mereka tidak berdalih, tidak banyak alasan saudara, tetapi mereka menurut sesuai apa yang diperintahkan Tuhan. Jadi saudara, kalau kita menurut ataupun menuruti semua ataupun sesuai yang Tuhan perintahkan kepada kita, niscaya akan menjadi dapat kita lakukan, kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kata sesuai, kalau saya lihat di teks saudara bahwa kata-kata sesuai itu juga disamakan dengan satu takaran yang pas, yang tidak kurang dan tidak lebih. Ibaratnya kalau orang penjahit ataupun orang memakai baju, tidak lebih dan tidak kurang. Itulah salah satu kata sesuai. Dan juga sesuai itu bisa dikatakan dengan cocok dan selaras, ataupun serasi dan sepadan. Bahkan juga sesuai itu dikatakan sejalan, tidak bertentangan dan tidak campur aduk. Ketaatan yang tidak kita alami atau rajin sendiri atau suka-suka kita, itu adalah sesuai. Tidak kita lakukan sesuka kita sendiri sehingga tidak sesuai akan yang diperintahkan Tuhan, tetapi sejalan akan yang diperintahkan Tuhan. Itulah sesuai. Sebab akurat dan tepat, benar, persis seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Itulah yang sesuai, saudara. Itu adalah dari kata sesuai. Bagaimana tadi yang poin yang pertama, ketaatan yang sesuai dengan perkataan perintah Tuhan, supaya kita sesuai dengan akan perintah-perintah Tuhan, akan